Bagaimana kabar kamu di sana, Dek? Semua berkasnya sudah diselesaikan. Iya udah, Pak. Em, tapi bukan itu yang Dede mau omongin. Lalu apa? eh aku mau minta restu Papa. Zack udah tahu siapa aku, Pak. Dan dia mau ngelamar aku. Apa? Kamu jangan bikin papa kena serangan jantung ya, Dek? Bukan gitu, Pak. Diam, diam. Mana Dede? Itu bukan urusan kamu. Eh, lo pikir gue nggak tahu ya? Hah? Lo udah nipu gue. Gue udah tahu semuanya kalau Dede itu adalah Amirta. Dia adalah jodoh gue. Jodoh kamu bilang. Kamu itu mimpi. Mimpi sampai tahun depan. Kalau perlu nggak usah bangun lagi. Lo dengerin kata-kata gue. Sampai kapanpun dan kemanapun, gue akan kejar Dede walaupun ke ujung dunia. Dan lo suka nggak suka, lo harus terima gue. Gue adalah calon menantu lo, orang yang paling lo benci. Lo ngerti? Ini takdir lo. Orang yang paling lo benci akan menikahi anak yang paling lo sayang. Supaya orang tua gue yang udah lo hina bahagia. Dan lo akan menjadi orang yang menderita. Sampai tua kamu itu akan dipenjara. Dan kamu jangan berharap untuk menjadi menantu saya selama saya masih hidup. Gak mungkin, Jack. Jangan harap itu terjadi. Lo dengerin gue baik-baik. Gue pastikan itu akan terjadi. Pak Polisi, dia sudah mengancam saya. Sudah masuk ke rumah saya dengan paksa. Dan dia sudah menghina saya. Tangkap dan masukkan dia ke penjara. Baiklah. Ah! Dengerin baik-baik, dokter egois. Suatu saat, lo akan bayar perbuatan lo semuanya. Masuk! Masuk! Salma, tar dulu. Salma. Apa aja semuanya? Lu gila apa? Lu sama aja nyalahin diri sama polisi. Ya udah, sekarang kita cari waktu yang tepat untuk nolongin bos. Gimana? Oke, sekarang tenang. Kita atur siasat. Kurang instruksi dari saya. Berapa kali saya bilang jangan masukkan orang ke rumah ini. Lihat sendiri. Lihat. Pisau obrak-abrik semuanya. Tapi kan, Pak... Lah, udah masuk sana masuk. Assalamualaikum. Anak bapak baru saja ditangkap polisi. Dia sudah buat kerusuhan di rumah saya. Ada apa, Pak? Pak Ridwan jangan bercanda ya. Anak saya itu... Ah, iya, bapak sudah tahu ya. Jadi buat saya, Pak, apapun alasannya, pantang saya berbesanan dengan orang yang pernah dipenjara. Anak nggak bermoral. Anak itu biasanya mencerminkan orang tuanya.
Anak durhaka. Tega-teganya dia berbuat demikian. Pak, ada apa dengan Zakaria, Pak? Ada apa? Halo, Pak Ridwan? Halo, Pak Ridwan? Anak kurang ajar. Anak durhaka. Pak, jangan emosi. Ingat, bulan Ramadan ini mengajarkan kita untuk bersabar. Bersabar bagaimana lagi? Dia tuh sekarang sudah masuk penjara. Ya Allah. Ya Allah. Apa salah hamba ya Allah? Ya, oh. Aduh, kok nggak diangkat sih? Ya Allah, di bulan yang suci ini, bimbinglah hamba supaya bisa menjadi insan yang lebih baik. Tunjukkan jalan yang terbaik untuk hamba-Mu, ya Allah. Berikanlah petunjuk atas kegalauan hati ini. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Ya Allah, terima kasih ya Allah. Akhirnya hamba tahu apa yang harus hamba lakukan. Bagaimana kabar kamu di sana, Dek? Semua berkasnya sudah diselesaikan. Iya udah, Pak. Tapi bukan itu yang Dede mau omongin. Lalu apa? Aku mau minta restu Papa. Zack udah tahu siapa aku, Pak. Dan dia mau ngelamar aku. Apa? Kamu jangan bikin Papa kena serangan jantung ya, Dek? Bukan gitu, Pak. Zack itu sebenarnya orang yang baik. Papa sendiri tahu kan, gimana sikap Zack ke Kiki dan pasien yang lain. Dia itu punya hati yang mulia, Pak. Buat Papa, preman itu tetap aja preman. Allah aja masih bisa memaafkan kesalahan manusia. Kenapa Papa nggak bisa sih? Kamu dengar baik-baik ya. Orang yang kata kamu itu berhati mulia, Zakaria. Sekarang dia sudah masuk penjara. Nggak mungkin. Papa pasti bohong kan? Dia itu masuk rumah kita, ngacak-ngacak rumah kita. Cuman kayak gitu aja Papa ngelaporin ke polisi. Cuma kayak gitu kamu bilang. Mana pantas orang kayak gitu jadi suami kamu? Pak, Dede itu pernah ngeliat sisi lain dari Zack yang Papa nggak pernah lihat sebelumnya. Dia itu orang yang baik, Pak. Dan Dede udah istighfar, Pak.
kalau Dede akan tetap menikah sama Zack. Dan Dede berharap suatu hari nanti mata Papa terbuka dan gak menilai orang hanya dari luarnya aja. Assalamualaikum, Pak. Anak itu sudah mulai melawan sama orang tua. Jangan-jangan dia sudah kembali ke Jakarta. Pak Udin! Pak Udin! Pak Udin! Saya, Pak. Antar saya sekarang. Baik, Pak. Di penjara kita, Bos. Bapak jangan repot-repot, lepasin kita aja, Pak. Untuk ukuran preman seperti kamu, mulut kamu tuh bau seperti perempuan. Diam. Gini aja, Pak. Kita damai aja, Pak. Gimana? Peace. Maksud kamu apa? Bapak maunya apa? Nanti saya kasih, Pak. Yang penting kita sama-sama seneng. Lagian kalau penjara ini penuh, Bapak juga yang repot. Ini buat Bapak nih. Bagus, bagus. Masih ada lagi? Ada lagi, Pak. Tenang, masih banyak. Nih, Pak. Buat Bapak semua. Nanti kalau kita bebas, kita tambahin, Pak. Oke, oke. Kalian berdua boleh keluar. Yes! Kita bebas, Bos! Pak Rijal. Siapa? Aduh, makasih, Pak ya. Kita udah dibebasin, Pak. Buruan, Bu. Makasih, Pak ya. Udah bebasin kami. Kita bebas, Bos. Betul. Kalian bebas dari sini. Tapi kalian dipindahkan ke penjara Cirebon. Pak. Kan udah kita kasih duit, Pak. Enak aja. Kalian pikir semua aparat itu bisa disogok? Saya tidak mau disogok. Dan ini akan saya jadikan barang bukti. Asal tahu ya. Kalian berdua ini sudah lama diincar sama polisi. Terutama kamu, Cek. Kamu itu sudah lama saya kenal sebagai pemimpin mafia di sini. Dan gerak-gerik kamu sudah lama kami awasi. Tapi kami tidak punya alasan dan bukti yang kuat untuk menangkap kamu. Tapi sekarang bukti-bukti sudah ada tentang kejahatan kamu yang sudah menumpuk. Pak, kurang ya, Pak ya. Kalau kurang, tinggal bilang aja, Pak. Saya kasih lagi. Sudah. Pak Rizal, bawa dia. Cepat, Pak. Pak, Ayo, Bos. Pak, mendingan kita omongin lagi deh, Pak. Bapak maunya berapa sih? Saya tambahin. Yuk, jalan cepat. Terima kasih ya, Dek. Kalau nggak ada kalian, Nggak apa-apa, Bu. Mudah-mudahan Bapak cepat sembuh ya, Bu. Kalau begitu, kami permisi dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih ya. Bu, kenapa kita bisa sampai punya anak seperti Zakaria? Apakah kita bisa menanggung beban seberat ini, Bu? Ya Allah, kenapa anak yang seharusnya menjadi anugerah, tetapi malah membawa petaka buat keluarga kami, ya Allah.